Al-Quran memperkenalkan pada kita semua bahwa saat manusia itu diciptakan, setidaknya diperkenalkan oleh Al-Quran untuk membawa dua misi kehidupan. Jadi kita itu sejak mulai hidup, bahkan ayahanda kita yang pertama kali diturunkan ke bumi, bahkan sejak mulai diciptakan dan diperkenalkan pada malaikat dan jin yang lebih dulu diciptakan oleh Allah, maka diperkenalkanlah dua fungsi kehidupannya. Apa itu? Satu, Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat ke-56. Perhatikan kalimatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini wa ma makna nafi. Ingat maknya nafi. Kalau nafi itu meniadakan segala hal yang mesti ditepikan, tiadakan, tidak diakui. Ingat ya, kalimatnya tidak diakui. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin biarkan dengan alamnya. Kita sekarang bahas tentang manusia saja. Illa liya'budun. Illanya isbat. Kecuali, lihat cara menerjemahkannya. Tujuan dari penciptaan itu supaya mereka menjadikan aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Perhatikan cara menerjemahkannya. Illa kecuali li. Li-nya lil ghayah. Karena li dibagi dua bagian umumnya dalam bahasa Al-Quran. Satu, lil mulkiyah. Untuk kepemilikan. Jadi kalau untuk manusia milkiyah, untuk Allah mulkiyah. Makanya ada surah Al-Mulk, bukan Al-Milk. Ingat ya. Karena bagi Allah, mulk itu yang paling tinggi. Milkun bisa dimiliki manusia, tapi mulkun hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang perhatikan. Ada lam yang harakatnya i, fungsinya menunjuk pada kepemilikan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Lillah. Punya Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Punya antum sebagian yang ada di bumi. Lihat, peci itu punya siapa? Punya saya. Tapi Anda nggak bisa memiliki yang dipunya Allah. Siapa yang punya langit? Boleh angkat tangan. Halo? Tidak ada. Siapa yang punya bumi? Tidak ada. Jadi kepemilikan kita dengan Allah beda. Karena itu ketika Allah perkenalkan kepemilikan Allah, Allah nggak akan kenalkan yang remeh-temeh. Allah kenalkan yang tinggi-tinggi supaya kita merasa bahwa ada beda antara kita dengan Khalik. Dan tidak ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Sehingga ketika Firaun mengatakan dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la, Allah berikan pelajaran yang abadi sifatnya. Paham? Baik, sekarang kita kembali. Lama itu disebut dengan mulkiyah, kepemilikan. Maksud kami begini, kalau teman-teman baca Al-Quran, Anda bisa memahami dengan baik seperti apa Anda membaca dan memahaminya. Yang kedua disebut dengan ghayah. Ghayatun, li yang menunjuk pada tujuan. Fungsinya apa? Ana ji'tu huna litta'lim. Saya datang ke sini untuk mengajar. Antum ji'tum huna litta'illum. Sedangkan Anda datang ke sini untuk belajar. Ingat teman-teman ya. Ta'lim itu mengajar. Ta'allum itu belajar. Jadi kalau Anda katakan, saya mau ta'lim dulu ya, artinya Anda mau mengajar. Saya pulang. Ada? Di ta'lim itu mengajar. Orangnya disebut mu'allim. Ya. Ta'allum itu belajar. Orangnya disebut muta'allim. Gaya boleh, tapi benar harus. Baik ya? Kemana? Taklim dulu nih. Masya Allah, ngajar. Sini ya. Li'nya itu ghayah, menunjuk pada tujuan. Baik, lihat baik-baik kalimatnya. Awas, kadang-kadang ini jadi tegas untuk kita maknanya. Kata Allah, saya nggak ciptakan manusia. Tujuan penciptaannya kecuali untuk ibadah. Jadi kalau Anda ada yang kemudian jadi manusia dan Anda tidak ibadah, berarti Anda sedang keluar dari tujuan penciptaan hidup. Kalau bahasa tegasnya, seakan-akan Anda nggak dianggap hidup oleh Allah. Karena tujuan hidup itu untuk ibadah. Sama dengan gini, maaf ya, semua yang datang ke sini tujuannya untuk belajar. Jadi kalau Anda datang ke sini tidak belajar, seakan-akan Anda nggak serius datang ke sini. Keluar dari tujuan Anda. Bapak Ibu sekalian yang belajar, silakan masuk. Yang tidak belajar, silakan tunggu di luar. Mustahil ada orang tiba-tiba kemudian masuk ke dalam dan dia belajar. Nah sekarang lihat kalimatnya. Saya tidak ciptakan manusia, kata Allah,
kecuali tujuannya untuk ibadah. Artinya kalau ada manusia yang tidak ingin ibadah dalam hidupnya, maka maaf, dia sedang keluar dari esensi kemanusiaannya.